Bisa langsung saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada teman-teman semua dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada event yang diselenggarakan oleh Bisa hari ini. Oke, tadi sudah sedikit banyak yang dijelaskan mengenai computer vision dan detecting person-nya oleh Mas Afif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih ke arah mungkin tadi seperti yang disebutkan ya, metode konvensionalnya yaitu melalui image processing. Jadi bagaimana sih kita mendeteksi orang dengan pendekatan image processing seperti itu. Oke, adapun outline presentasi kita pada hari ini ya. Pertama kita buka dengan pendahuluan. Jadi di sini kita akan terlebih dahulu ya berkenalan atau mengetahui dan memahami istilah-istilah yang terkait dengan apa yang nantinya akan kita implementasikan. Itu. Kalau yang kedua ada fast image processing. Ini lebih ke tahapan-tahapan apa aja sih yang bisa kita lakukan dengan menggunakan pendekatan image processing. Dan yang ketiga nanti kita ada implementasi, yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Nah, jadi mungkin banyak dari materi yang akan saya sampaikan nanti yang tadinya telah disampaikan oleh Mas Afif ya, tapi nggak apa-apa, kita sambil mereview kembali aja. Jadi sebelum kita lebih jauh memahami tentang image processing, nah ada baiknya kita pahami dulu nih konsep dari image itu sendiri. Nah, jadi image itu apa sih? Nah, image ini merupakan kumpulan data, di mana kumpulan data ini terdiri dari data dua dimensi. Nah, data dua dimensi ini mengandung elemen-elemen tertentu atau sebuah value atau informasi numerik, di mana informasi numerik ini dia merepresentasikan intensitas warna ya, pada pixel tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat nih pada gambar astronot yang ada di sebelah kiri atas. Nah, itu kan merupakan sebuah image biasa ya, image berwarna. Nah, tapi bagi orang awam atau bagi atau sekilas mata nih, image ini tuh merupakan suatu hal yang sepertinya sulit untuk dimanipulasi gitu. Padahal image ini jika kita lihat, ini merupakan hal yang sederhana. Sederhana dalam artian image itu terbangun dari beberapa elemen. Nah, bisa teman-teman lihat ada gambar di bawahnya. Dari gambar astronot tadi, ketika kita perbesar gambarnya atau kita lihat lebih detail lagi, nah gambar tersebut tuh ternyata terdiri dari kotak-kotak yang kita sebut sebagai pixel. Kita zoom lagi atau kita perbesar lagi pada gambar ketiga, ini semakin jelas terlihat ya tentu saja bahwa image tadi yang terlihat sangat kompleks dan terkesan sulit untuk dimanipulasi ternyata bisa untuk dimanipulasi. Lalu di sini saya sudah sediakan sebuah ilustrasi ya, di mana di sini kita mempunyai sebuah image yaitu gambar huruf L. Di mana gambar huruf L ini mungkin terlihat lebih sederhana dari image astronot tadi. Sederhana dalam artian ya dia terdiri dari dua warna saja, hitam dan putih. Nah, tapi sekali lagi mungkin bagi orang awam ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dimanipulasi ya. Nah, ketika kita perbesar image L ini, nah kita sudah mulai terlihat nih bahwa image L ini terdiri dari serangkaian pixel atau sekumpulan pixel ya. Dan dia juga mempunyai suatu koordinat X dan koordinat Y, di mana koordinat X ini adalah koordinat horizontal pada image, dan koordinat Y ini merupakan koordinat vertikalnya. Lalu kita perbesar lagi, oh ternyata dari pixel-pixel tadi itu mengandung sebuah informasi numerik, yaitu informasi berupa angka yang merepresentasikan intensitas warna dalam pixel tersebut. Nah, di sini kan kita menggunakan binary image ya, yang artinya satu pixel ini hanya memungkinkan dua nilai, yaitu antara 0 dan 1, di mana 0 ini memiliki nilai intensitas yang terang atau berwarna putih, dan 0 ini memiliki intensitas yang gelap ya, atau berwarna hitam. Nah, dari gambar L ini ya sederhana aja. Kita bisa langsung mengetahui ya bahwa area yang berwarna putih berarti memiliki nilai pixel 1, dan area yang berwarna hitam memiliki nilai pixel 0. Nah, ternyata yang tadinya kita sebutkan ada koordinat X dan Y, dia juga mempunyai sebuah istilahnya nilai gitu. Jadi koordinat X ini mempunyai nilai 14, di mana 14 ini maksudnya gambar
L ini terdiri dari 14 pixel secara horizontal dan Y ini memiliki 14 pixel secara vertikal seperti itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih bahwa image ini memiliki pixel sejumlah 14 kali 14. Oke, next. Oh ya, untuk mungkin pemrosesan gambar ini kita terdiri dari dua metode yaitu dua pendekatan. Yang pertama ada pemrosesan gambar secara analog, yaitu tentu saja memproses data analog, data dua dimensi, tapi dia bersifat analog. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti siaran televisi zaman dahulu. Nah, itu merupakan pemrosesan analog. Dan nanti ada pemrosesan digital yang bisa kita manipulasi melalui sebuah komputer. Nah, nanti ke depannya kita akan membahas tentang pemrosesan gambar secara digital. Seperti itu. Oke, next. Nah, tadi kan kita telah mengetahui ya bahwa image itu tuh terdiri dari serangkaian pixel ya. Nah, ternyata dalam image ini pun terdapat beberapa pemodelan warna. Seperti yang kita ketahui ya, mungkin telah kita pelajari juga nih di sekolah dasar atau di sekolah dulu, bahwa warna itu terdapat 3 warna dasar gitu. Di mana 3 warna dasar ini menjadi istilahnya menjadi sebuah dasar untuk menciptakan warna yang lebih bervariasi lagi seperti itu. Jadi di sini ada yang namanya primary colors atau yang disebut sebagai RGB atau red, green, dan blue. Nah, di mana pada RGB ini satu pixel itu terdiri dari 3 value atau 3 nilai. 3 nilai ini apa? Ya nilai untuk channel green, nilai untuk channel red, dan nilai untuk channel blue. Oke, itu. Di mana untuk kedalaman image yang 8 bit, ini kan rentannya antara 0 sampai 255. Nah, antara 0 sampai 255 ini, 0 itu memiliki nilai intensitas yang redup atau berwarna hitam ya. Dan semakin tinggi nilainya, maka semakin terang juga intensitas warna yang dimiliki pada pixel tersebut. Nah, jadi misalnya kita mempunyai nilai pixel 255 pada setiap channel nih. Pada channel red kita memiliki intensitas pixelnya 255, green 255, dan blue 255. Nah, ini akan menjadikan kita menghasilkan sebuah warna, yaitu warna putih. Jadi bisa teman-teman lihat nih pada di tengah-tengah dari gabungan ketiga warna ini. Nah, primary colors ini dia menghasilkan secondary colors. Jadi secondary colors ini merupakan hasil dari primary colors ya, yang biasa kita sebut sebagai yellow, magenta, dan cyan. Nah, secondary colors ini kebalikannya dari primary colors. Dalam artian, ketika kita mempunyai nilai intensitas yang tertinggi, yaitu 255 pada setiap channel, ini akan menghasilkan warna yang gelap atau warna hitam. Oke, sebagai contoh, masih di gambar astronot. Di sini kita lihat ya, ternyata bahwa gambar astronot ini tuh terdiri dari 3 channel, yaitu channel red, channel green, dan channel blue. Nah, masing-masing pixel dalam gambar astronot ini itu adalah hasil penjumlahan dari ketiga channel ini. Makanya warnanya lebih bervariasi ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan pemodelan color grayscale. Di mana pada grayscale ini satu pixel ini hanya bisa mengandung satu value, atau grayscale ini hanya memiliki satu channel. Masih sama, dia memiliki rentan dari 0 sampai 255, di mana 0 ini memiliki nilai intensitas warna yang teduh atau berwarna hitam, dan 255 ini memiliki intensitas yang terang atau berwarna putih. Lalu yang terakhir ada yang namanya binary image, seperti yang kita pelajari pada slide sebelumnya. Binary image ini hanya memungkinkan satu pixel untuk memiliki dua value, yaitu antara 0 dan 1. Di mana 0 itu memiliki intensitas yang redup atau berwarna hitam, dan 1 untuk yang terangnya. Gitu. Oke, next. Nah, kita mulai masuk nih ke image processing. Jadi, image processing itu apa sih? Nah, image processing ini merupakan metode untuk melakukan beberapa operasi pada gambar. Untuk apa kita melakukan operasi-operasi tersebut? Kita melakukan operasi tersebut untuk mendapatkan gambar yang disempurnakan. Nah, disempurnakan ini dalam artian bahwa kita
ingin menghasilkan suatu gambar yang sesuai apa yang kita butuhkan gitu. Makanya dibilang disempurnakan. Lalu image processing ini juga bisa untuk mengekstrak fitur-fitur terkait dari dalam image. Nah, image processing ini merupakan operasi di mana input dari operasi ini berupa image dan outputnya itu bisa berupa image juga yang tadi telah disempurnakan ataupun bisa hanya berupa atribut-atribut terkait dari image tersebut gitu. Nah, di sini juga saya sudah list ya beberapa tujuan kita melakukan. Mengapa sih kita perlu untuk melakukan image processing? Jadi yang poin pertama ada untuk memperbaiki kesalahan data sinyal gambar. Nah, kesalahan data sinyal gambar ini dalam artian kesalahan sinyal di mana kesalahan sinyal ini terjadi pada saat proses akuisisi gambar atau pada saat kita sedang mengambil gambar dari bentuk yang 3D atau dari dunia nyatanya. Jadi misalnya kita ingin memfoto suatu objek nih, terus kita ada goyang sedikit, nah itu kan merupakan suatu kesalahan dari data sinyal gambar. Itu bisa diperbaiki dengan image processing. Lalu poin kedua ada untuk meningkatkan kualitas penampakan gambar. Jadi ini bertujuan agar gambar ini lebih mudah untuk dipahami secara visual oleh mata kita. Nah ini berguna untuk apa? Itu berguna untuk agar kita bisa melakukan manipulasi lebih lanjut ataupun agar kita dapat menganalisis gambar itu lebih lanjut lagi. Lalu ada poin ketiga, itu untuk mendapatkan beberapa fitur yang terkait pada gambar. Nah ini biasanya, fitur-fitur ini biasanya kita gunakan untuk proses selanjutnya, misalnya seperti yang telah dijelaskan pada sesi sebelumnya, itu untuk misalnya untuk dataset training data, itu untuk proses training data pada suatu algoritma machine learning dan lain sebagainya. Oke, di sini juga saya sudah sediakan gambar nih, sebuah ilustrasi singkat ya, di mana ini merupakan ilustrasi singkat dari image processing. Oke, mungkin kita baca sedikit ya. Jadi, asumsikan kita mempunyai sebuah sistem, di mana sistem ini merupakan sistem dari image processing. Sistem kita ini bertujuan untuk membuat sebuah image yang hanya berfokus pada water drop. Oke, langkah awalnya adalah kita melihat, meng-capture ya, kita melakukan representasi digital dari objek dunia nyata atau objek 3 dimensi melalui sebuah device, yaitu kamera nih. Nah, setelah kita melakukan representasi digital, lalu kita masukkan data tersebut ke dalam sistem yang tadi telah kita buat, dan hasilnya telah didapatkan yang tadinya gambar itu tidak berfokus pada water drop ya, sekarang jadi hanya berfokus pada water dropnya seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke fase image processing. Jadi, image processing ini terdapat beberapa fase ya. Nah, fase ini dalam artian terdapat beberapa tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan dalam mengimplementasikan image processing ini. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah, sebelumnya kita sepakati dulu ya bahwa yang kotak-kotak kecil ini kita sebut sebagai fase. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah fase-fase ini tuh bukan berarti fase-fase yang berurutan. Jadi misalnya kita ingin melakukan color image processing. Nah, kita nggak harus terlebih dahulu melakukan fase image restoration atau image enhancement seperti itu. Jadi ini bukan merupakan fase-fase berurutan ya, yang harus dilalui. Tapi ini lebih ke arah ketika kita telah melakukan suatu fase tertentu, maka kita bisa melanjutkan ke fase berikutnya gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, mungkin di sini saya akan jelaskan secara singkat ya satu persatu dari masing-masing fase. Jadi yang pertama ada image acquisition. Jadi image acquisition ini merupakan tahapan awal. Tahapan awal dalam artian tahapan kita meng-capture gambar dari atau melakukan representasi digital ya dari objek 3D ke objek 2 dimensi atau objek digitalnya. Nah, ini merupakan problem domain. Kenapa problem domain? Karena untuk melakukan operasi-operasi selanjutnya, ya tentu saja kita harus memiliki image-nya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada image enhancement. Nah, image enhancement ini merupakan operasi bagaimana kita meningkatkan kualitas dari sebuah image. Nah, meningkatkan kualitas ini secara subjektif ya, artinya adalah kita meningkatkan kualitas image sesuai dengan apa yang kita butuhkan.
seperti itu. Lalu ada image restoration. Nah, image restoration ini merupakan sama juga operasi untuk meningkatkan kualitas gambar, tetapi lebih ke arah secara objektifnya. Secara objektif dalam artian untuk meningkatkan kualitas gambarnya kita memerlukan suatu pemodelan matematiknya, bisa seperti itu, atau melalui sebuah model probabilistik dari degradasi gambar dan lain sebagainya. Lalu ada yang dinamakan fase color image processing. Nah, ini tentu saja berhubungan dengan pewarnaan pada gambar ya. Misalnya seperti kita ingin mempertajam atau ingin memperjelas warna yang redup pada sebuah image, atau kita ingin menentukan pemodelan warna pada image. Nah, ini dilakukan pada fase ini. Lalu ada wavelength and multi-resolution processing. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan di sesi awal ya. Ini merupakan representasi dari berbagai tingkatan resolusi pada gambar, di mana nantinya hasil dari multi-resolution processing ini bisa kita lakukan ke operasi selanjutnya atau ke proses selanjutnya, misalnya untuk kompresi data atau untuk membuat representasi piramidanya seperti apa. Nah, fase selanjutnya ada compression. Fase compression ini merupakan teknik ya untuk mengurangi ukuran gambar atau penyimpanan dengan penurunan kualitas gambar. Nah, kenapa kita harus melakukan ini? Nah, ini berguna untuk saat kita ingin melakukan pengiriman gambar di dalam jumlah yang besar atau dalam skala yang besar. Nah, ini bisa kita lakukan operasi compression ini, di mana pada operasi compression ini terdapat dua pendekatan ya. Ada yang tipenya tipe lossy, yaitu kita menghilangkan beberapa informasi dari gambar, sehingga nanti gambar yang dihasilkan kualitasnya jauh lebih rendah. Dan ada tipe lossless. Lossless ini kita tidak menghilangkan informasi pada gambar, sehingga gambar yang dihasilkan itu resolusinya sama dengan gambar aslinya. Lanjut ke morphological processing. Ini merupakan operasi untuk mengekstraksi komponen gambar yang berguna dalam representasi, deskripsi, dan bentuk. Lalu ada segmentation. Nah, segmentation ini merupakan proses untuk mempartisi objek-objek yang membangun image tersebut. Oke, jadi misalnya saya contohkan, sini kita mempunyai sebuah image. Image-nya itu terdiri dari objek mobil, pohon, dan langit misalnya. Nah, dengan dengan operasi segmentation ini, kita bisa mempartisi nih objek-objek tersebut. Jadi nanti misalnya ya, objek mobil itu dimasking dengan warna merah, langit dengan warna biru, dan lain sebagainya. Lalu ada representation and description. Nah, ini tuh lebih ke arah mengacu kepada hasil dari segmentasinya. Jadi dalam representation ini kita memproses gambar ke bentuk yang lebih sesuai untuk pengolahan data selanjutnya gitu. Jadi misalnya kita ingin mendeteksi atau membedakan gitu objek kartu misalnya yang lebih ini, atau uang deh, uang. Jadi kita ingin membedakan objek uang nih, kan berarti di representation ini segmentasi yang dihasilkan itu lebih ke arah warnanya gitu, perbedaan warnanya. Lalu ada description, masih di fase yang sama. Jadi description ini lebih ke arah ini sih, dia ekstraksi atribut yang menghasilkan beberapa informasi kuantitatif gitu, yang dapat membedakan satu kelas dengan kelas lainnya. Lalu fase terakhir ada fase object recognition. Nah, pada fase ini tuh lanjutan dari fase representation dan description, di mana pada object recognition ini atribut-atribut hasil dari deskripsinya itu kita berikan sebuah kelas atau label. Misalnya tadi mobil ya kita beri label mobil, pohon kita beri label pohon, dan lain sebagainya. Di sini juga terdapat garis dari image acquisition ke morphological processing. Nah, itu berarti menandakan bahwa fase ini tuh outputnya itu secara umum berupa image, dan nantinya ada fase yang secara umum itu outputnya hanya berupa atribut-atribut. Gitu. Jadi kita masuk ke image acquisition. Jadi ini merupakan proses untuk mengambil gambar dengan menggunakan sensor pencitraan seperti kamera, scanner, dan lain sebagainya.
Nah, ada beberapa hal nih yang perlu, atau ada beberapa hal ya yang bisa kita setting atau kita tentukan dalam proses image acquisition ini. Pertama, kita bisa menentukan skala, lalu kita bisa mengatur pengaturan warnanya seperti apa. Nah, di sini juga sudah saya sediakan gitu ilustrasi singkat ya dari image acquisition, di mana di sini terdapat sebuah objek. Objek ini mendapat sebuah pantulan cahaya dari suatu sumber cahaya. Ini kan berarti objek ini merupakan objek 3 dimensi ya dari dunia nyata. Lalu kita lakukan representasi digital menggunakan sebuah device. Di sini device-nya itu istilahnya imaging system disebutkan. Lalu dari device ini prosesnya kita lakukan representasi digital sehingga menghasilkan objek yang sama atau bentuk objek yang sama, namun dengan representasi yang berbeda, gitu. Yaitu representasi digital. Jadi bisa teman-teman lihat ya, di sini kan ada ada beberapa bagian objek yang terkena cahaya ya, dan di digitalnya pun objek tersebut, objek yang wilayah atau bagian objek yang terkena cahaya ini berwarna lebih terang. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, itu adalah tahapan dari image acquisition. Jadi image acquisition ini seperti yang tadi awalnya saya bilang, ini merupakan kebanyakan ya, ini merupakan tahapan awal dalam melakukan pemrosesan gambar. Lalu kita masuk ke image enhancement. Jadi ini proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gambar. Meningkatkan kualitas gambar itu secara subjektif ya, dalam artian bahwa kualitas gambar yang sesempurna mungkin sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, jadi image enhancement ini banyak tujuannya, bisa untuk mengekstrak beberapa detail tersembunyi dalam gambar, lalu bisa memperbaiki kontras, atau menambahkan warna, menghaluskan garis-garis yang bergerigi, dan lain sebagainya. Di sini saya berikan beberapa contoh dari image enhancement ini. Yang pertama ada contoh citra X-ray ini, di mana asumsikan ya bahwa kita dari citra X-ray ini kita ingin mendeteksi suatu penyakit atau kelainan dari organ dalam, gitu misalnya. Nah, bisa teman-teman lihat nih pada image originalnya, ini detail-detail yang kita perlukan untuk dapat mendeteksi suatu penyakit atau kelainan dalam gambar tersebut, ini masih belum jelas terlihat nih, secara visual ya. Nah, maka kita bisa melakukan operasi image enhancement ini. Di sini bisa, untuk case ini, ada beberapa teknik yang digunakan, yang ada histogram equalization, ada linear stretching, ada adaptive histogram equalization. Nah, dari proses image enhancement ini, kita bisa dapatkan nih, atau kita bisa lihat secara visual bahwa, oh, yang tadinya detail-detail itu tidak terlihat pada image original, sekarang sudah mulai terlihat. Dan dari detail yang terlihat itu, kita bisa melakukan proses selanjutnya, misalnya untuk mendeteksi kelainan dan lain sebagainya. Lalu masih sama pada contoh yang kedua, ini ada contoh lagi, di mana kita mempunyai citra, mungkin ini citra satelit ya, dan pada image originalnya itu terlihat sangat redup sekali. Artinya tidak ada detail-detail yang bisa kita tangkap dari image tersebut. Nah, kita bisa melakukan operasi ini nih, untuk meningkatkan kualitas gambarnya sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita butuhkan. Sama juga dengan gambar yang ketiga, begitu juga. Intinya adalah kita bisa meningkatkan gambar, atau kita bisa mendapatkan suatu gambar yang disempurnakan dalam artian sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, image enhancement ini terdapat beberapa teknik nih, berdasarkan operasinya. Yang pertama ada operasi titik, yang kedua ada operasi spasial, dan yang ketiga ada operasi transformasi. Oke, kita masuk ke operasi titik. Jadi operasi titik itu adalah bagaimana kita memanipulasi sebuah image berdasarkan intensitas pada setiap pixelnya. Caranya dengan apa? Itu dengan cara memetakan intensitas dari gambar yang original ke dalam intensitas yang baru. Nah, biasanya operasi titik ini dilakukan dengan cara memodifikasi histogram citra image yang agar sesuai dengan karakteristik yang diharapkan. Histogram di sini maksudnya adalah suatu citra. Histogram citra di sini adalah maksudnya apa ya, grafik gitu.
grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi dari nilai intensitas pixel dalam citra tersebut. Oke, di sini saya berilustrasi juga, atau saya beri contoh ya. Di sini kita masih mempunyai gambar astronot nih. Diasumsikan bahwa gambar astronot ini memiliki ukuran pixel 512 kali 512. Yang artinya gambar astronot ini memiliki ukuran atau memiliki jumlah pixel sebanyak 262.000 sekian, atau mendekati 300.000 gitu. Nah, selanjutnya, masing-masing pixel tadi kita periksa nih nilai intensitasnya, kemudian dihitung jumlah dari pixel-pixel yang ada untuk setiap sebaran nilai intensitasnya. Dan sini sebagai contoh, kita bisa lihat pada gambar histogramnya. Di sini di mana value yang ada pada value yang ada di samping itu merupakan jumlah dari pixelnya, dan titik-titik yang di bawah ini merupakan range dari pixelnya, itu berkisar antara 0 sampai 255. Kita bisa lihat nih bahwa pixel 0 ini tuh yang memiliki intensitas paling tinggi atau frekuensi paling tinggi ya. Kenapa demikian ya? Kita bisa lihat aja secara visual nih bahwa image astronot ini memang memiliki bagian-bagian atau pixel-pixel yang memiliki intensitas rendah yang berwarna hitam. Jadi intinya adalah histogram ini bisa kita manfaatkan untuk melihat distribusi frekuensinya seperti itu dari masing-masing pixel. Nah, pada operasi titik ini terdapat beberapa kategori nih. Yang pertama ada histogram equalization, yang kedua ada thresholding, yang ketiga negatif, yang keempat ada window slicing. Nah, ini mungkin nanti akan kita bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Nah, ini kita akan bahas. Jadi yang pertama kita akan bahas adalah thresholding. Jadi thresholding itu apa sih? Nah, thresholding ini merupakan operasi untuk merubah gambar grayscale menjadi gambar binary image. Caranya dengan apa? Caranya dengan kita mengatur suatu threshold tertentu. Kita setting suatu threshold tertentu. Jadi misalnya ketika ada nilai pixel yang melebihi threshold tertentu yang tadi kita atur, maka dia akan dirubah nilainya menjadi 1. Ketika ada pixel yang kurang dari threshold yang tadi kita atur, maka dia akan dirubah nilainya menjadi 0. Seperti itu. Jadi bisa teman-teman lihat pada area thresholding nih di layar teman-teman. Nah, dari original image-nya itu ketika kita melakukan operasi thresholding, maka kita akan mendapat sebuah image, binary image ya, atau image hitam putih. Lalu ada di sampingnya binary inverse. Nah, ini maksudnya apa? Ini sama aja, tapi bisa dibilang kebalikan dari binary-nya. Jadi, ketika kita mempunyai suatu threshold tertentu, di mana nilai pixelnya melebihi threshold tersebut, maka yang tadinya pada binary ini harusnya dirubah menjadi 1, ini bakal dirubah menjadi 0. Nah, intinya kebalikannya aja sih. Terus selanjutnya ada histogram equalization. Jadi ini merupakan operasi di mana kita menghasilkan suatu image dengan histogramnya yang relatif sama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita bisa memperbaiki kontras dari image tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat nih. Mungkin saya kurang tahu ya di layar teman-teman terlihat atau tidak, tapi di sini cukup jelas terlihat bahwa dari original image-nya ini, ketika kita melakukan histogram equalization, nah kita mendapatkan image yang jauh lebih baik kontrasnya gitu. Bisa teman-teman lihat pada background astronotnya itu terlihat lebih cerah dan lain sebagainya. Lalu masih di ranah histogram equalization juga ada yang namanya CLAHE atau CLAHE. Nah, CLAHE ini merupakan contrast limiting adaptive histogram equalization. Jadi masih sama juga di ranah histogram equalization. Nah, jika pada histogram equalization ini kita melakukan kita memanipulasi histogram secara global. Secara global ini dalam artian satu gambar utuh, yang berarti bahwa wilayah-wilayah kecil pada gambar ini kemungkinan kemungkinan diabaikan, tidak diproses. Jadi dalam beberapa kasus ketika kita melakukan histogram equalization ini, bukan image dengan kontras yang lebih baik yang kita dapatkan, malah image dengan kontras yang lebih buruk, itu image-nya menjadi rusak.
Nah, dengan Clahe ini kita bisa handle itu, karena Clahe ini dia memperhatikan region-region atau image atau bagian-bagian kecil ya dalam image. Lalu selanjutnya ada window slicing. Nah, ini merupakan operasi yang mirip dengan thresholding, di mana pada window slicing ini kita menentukan suatu seleksi kondisi juga, seleksi kondisi tertentu atau parameter tertentu ya, di mana kita mempunyai suatu range nih, range nilai pixelnya. Jadi misalnya ketika nilai intensitas pixelnya berada dalam range tertentu, maka akan kita rubah menjadi nilai 1. Ketika ada pixel di luar range tertentu, ketika ada pixel di luar range yang tadi kita atur sebelumnya, ini dia akan mempertahankan nilai pixel itu sendiri gitu. Nah, makanya di sini bisa teman-teman lihat ya pada wilayah window slicing, pada area window slicing nih, di mana dari original image-nya kita setting parameter pada range tertentu nih untuk seleksi kondisinya. Selanjutnya, pixel-pixel yang masuk dalam range tersebut itu akan kita rubah menjadi nilai 1, yang artinya akan kita rubah menjadi berwarna putih. Lalu, kita rubah menjadi nilai 255, yang artinya intensitas memiliki intensitas yang terang ya, atau yang berwarna putih. Lalu kita lihat pada gambar sebelahnya. Nah, ini kenapa gambar putihnya lebih banyak? Ya, ini gampang aja, kita atur aja range-nya agar range-nya lebih jauh lagi. Jadi semakin banyak pixel-pixel yang masuk ke dalam range itu. Lalu di gambar sebelahnya lagi, ini sama juga, cuman perbedaannya adalah ketika ada pixel yang termasuk ke dalam range yang tadi kita atur, nah ini akan kita rubah ke dalam nilai 0. Maka yang tadinya harusnya cerah, itu menjadi gelap. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada negatif. Negatif ini bisa dibilang kebalikannya dari pixel yang ada pada image original atau inverse-nya lah. Jadi sederhananya teman-teman bisa lihat nih pada bagian yang memiliki intensitas paling redup atau paling terang. Contohnya pada bagian sekitaran leher di si astronot nih, yang tadinya berwarna hitam menjadi warna putih, di helm juga yang tadinya berwarna hitam menjadi berwarna putih, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, next, lalu kita masuk ke operasi spasial. Nah, jadi jika tadi pada operasi titik kita memodifikasi suatu pixel berdasarkan nilai intensitas pixel itu sendiri, nah pada operasi spasial ini tidak seperti itu. Kita memanipulasi citra tidak hanya bergantung pada nilai intensitas satu pixel ya, tetapi juga melibatkan pixel yang ada di sekitarnya. Dengan cara apa? Dengan cara melalui sebuah proses konvolusi dua dimensi. Nah, ini sudah disinggung tadi di sesi awal. Jadi catatannya adalah untuk agar kita bisa melakukan operasi spasial ini, kita harus terlebih dahulu nih memahami konsep dari konvolusi dua dimensi ini. Jadi konvolusi merupakan operasi dengan melibatkan suatu kernel. Kernel ini adalah matriks matematisnya gitu, dengan ukuran dan sebaran nilai tertentu. Nah, kernel inilah yang nantinya akan kita lakukan. Kernel inilah yang nantinya akan menghasilkan suatu operasi spasial gitu. Jadi di sini saya beri contoh melalui image juga nih yang ada pada layar, di mana kita melakukan suatu operasi konvolusi, yaitu perkalian matriks input dengan kernel yang telah kita buat. Kernel ini nantinya akan melakukan proses sliding window ya. Jadi dia akan bergeser mulai dari bagian kiri atas pada image sampai bagian kanan bawah pada image. Intinya adalah seluruh image ini nantinya akan dilakukan scanning ibaratnya. Di sini bisa kita lihat ya, atau mungkin kita hitung saja nih biar lebih paham. Jadi pada pixel 0,0 nih, itu kita mendapatkan suatu perhitungan 1 kali 1, yang hasilnya 1, 0 kali 0 hasilnya 0, 0 kali 1 hasilnya 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0. 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, dan 1 kali 1, 1. Semua hasil proses perkalian ini nantinya akan dijumlah, sehingga menghasilkan suatu nilai yang ditempatkan pada pixel tersebut. Lalu kernel ini akan bergeser ya,
tergantung stride-nya. Stride ini merupakan parameter yang bisa kita atur ya kalau di CNN. Tuh. Ini stride ini bisa kita atur parameternya, kita mau bergeser sejauh berapa pixel sih, seperti itu. Lalu dari operasi spasial ini terdapat dua kategori lagi nih, ada operasi blurring dan ada operasi sharpening. Nah, operasi blurring ini bisa dibilang suatu operasi yang tujuannya untuk mengaburkan tepian pada citra atau pada image-nya. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya kita bisa untuk menghapus noise-nya atau mengurangi ketajaman citranya, atau kita bisa merata-ratakan sebaran intensitas pada citra tersebut. Lalu operasi sharpening ini bisa dikatakan kebalikan dari operasi blurring, di mana pada operasi blurring tadi kan mengaburkan tepian pada citra ya. Nah, operasi sharpening ini dia justru mempertajam tepian pada citra. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa operasi blurring nih. Jadi operasi blurring ini dia menggunakan kernel yang merata-ratakan nilai intensitas pada citranya. Nah, ada beberapa jenis dari operasi blurring ini. Yang pertama ada averaging blurring, yang kedua ada Gaussian blurring, dan yang ketiga ada median blurring. Kita bahas secara sekilas saja ya. Jadi bisa teman-teman pada wilayah atau area averaging blurring nih gambarnya. Jadi averaging blurring ini merupakan suatu operasi blurring yang bekerja atau beroperasi dengan cara merata-ratakan matriks input dengan box filter atau kernelnya yang tadi kita atur. Oke, di sini syarat dari averaging blurring adalah kita mengatur kernel, tapi nilai kernel itu ketika kita jumlahkan nilai kernelnya, dia harus bernilai 1. Makanya di sini kan pada gambar box filter ini masing-masing value-nya bernilai 1 ya. Ketika kita jumlahkan berarti 9. Berarti kita harus bagi dengan 9. Makanya nanti tiap pixelnya ini akan bernilai 1/9. Seperti itu. Lalu kita lakukan proses konvolusi. Nah, itu kita mulai, ada satu istilah lagi nih teman-teman. Jadi ada istilah yang namanya anchor. Anchor ini merupakan titik pusat dari kernel ya. Jadi di sini anchornya pada kernel 3x3 ini, anchornya ya pada koordinat 1,1, yaitu pada tengahnya nih. Nah, posisikan anchor ini pada pixel pada matriks input di koordinat 0,0. Mungkin kursor saya terlihat ya di sini. Ya, jadi kita posisikan anchor di sini. Nah, kan berarti kernelnya ini melebihi batas dari batas image ya. Nah, ini nggak apa-apa. Jadi kita bisa istilahnya kita bisa akalkan ya. Kita bisa akali dengan menambahkan padding. Gitu. Padding ini kan merupakan suatu value tambahan atau matriks tambahan lah gitu. Bukan matriks sih, tempatnya apa ya? Suatu elemen tambahan lah gitu. Pada koordinat X dan koordinat Y. Atau pada tiap tepi dari image-nya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ini untuk agar kita mendapatkan lebih banyak informasi yang kita butuhkan. Nah, padding ini akan bernilai 0 ya. Jadi, dia tidak akan merubah informasi apapun pada gambar. Oke, ada cara kedua nih teman-teman ketika kita tidak mau melakukan padding. Yaitu cara kedua adalah kita resize kernelnya atau kita meresize matriks inputnya sesuai dengan kernel yang kita buat. Jadi misalnya asumsikan kita mempunyai matriks input 5x5 nih. Nah, dengan tidak adanya padding, maka kita harus meresize image tersebut ke dalam ukuran yang sesuai dengan kernelnya, yaitu 3x3. Jadi yang tadinya 5x5 diresize menjadi 3x3 seperti itu. Nah, itu bisa juga tidak melakukan padding. Oke, intinya hasil dari perkalian matriks input dan box filter ini dikalikan lalu dirata-ratakan. Nah, itulah hasil intensitas baru dari pixel tersebut ya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini pada averaging blurring ini, gambar yang awalnya sangat tajam nih, kontrasnya perbedaan warnanya antara putih dan abu-abu, antara nilai 90 dan 0, ini akan dikaburkan gitu atau di istilahnya menjadi tidak setajam gambar originalnya seperti itu. Di
Sini bisa teman-teman lihat, terdapat istilahnya apa ya? Ada gradasi warna gitu lah ibaratnya. Sampai ke value dari value 90 ke intensitas 0. Lalu yang kedua ada Gaussian blurring. Nah, ini Gaussian blurring sama juga konsepnya dengan averaging blurring. Yang membedakan adalah pada Gaussian blurring ini kita menggunakan kernel Gaussian. Kernel Gaussian ini apa? Kernel Gaussian ini adalah sebuah kernel di mana elemen-elemen pada matriksnya itu kita dapat dari distribusi Gaussian. Bagaimana cara mendapatkan elemen-elemen ini atau value-value ini? Ini teman-teman bisa lihat pada rumus yang ada di atas nih. Rumus matriks H koordinat U, P, di mana sama dengan 1/2 dikali Pi dikali sigma kuadrat dikali eksponensial min X kuadrat ditambah Y kuadrat per sigma kuadrat. Nah, ini merupakan rumus untuk mendapatkan value dari masing-masing elemen pada kernelnya. Di sini juga sudah divisualisasikan ya. Kernel yang kita buat, di sini bisa teman-teman lihat nih bahwa distribusi warnanya itu sangat merata ya, sesuai dengan konsep dari Gaussian. Lalu yang ketiga ada median blurring. Ini masih menggunakan kernel juga, tapi bedanya adalah ketika kita melakukan operasi konvolusi, yaitu operasi perkalian matriks input dengan kernel, hasilnya itu kita sorting terlebih dahulu. Setelah kita sorting, kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya itulah yang menjadi nilai pixel baru pada image-nya, seperti itu. Di sini juga saya telah sediakan juga nih hasil ya, atau contoh dari berbagai operasi blurring. Di sini misalnya kita mempunyai sebuah citra yang agak rusak nih. Ketika kita melakukan operasi blurring ini, ada beberapa citra yang membaik lah gitu istilahnya, atau kualitasnya lebih meningkat. Atau bisa lebih enak dilihat secara visualnya seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada operasi sharpening. Nah, ini merupakan operasi untuk menajamkan tepian pada gambar ya, dengan mengaplikasikan high pass filter. Jadi high pass filter itu apa? High pass filter ini merupakan filter yang melewatkan atau menyaring citra dengan frekuensi tinggi dan meredam komponen citra berfrekuensi rendah. Itu high pass filter. Kita bisa melakukan operasi sharpening ini dengan memanfaatkan beberapa kernel atau operator. Di sini ada operator Robert, operator Prewitt, ada operator Laplacian, ada operator Sobel. Seperti itu. Ini bisa teman-teman lihat ya pada hasil dari operasi sharpening ini. Intinya adalah kita ingin menajamkan tepian-tepian pada suatu objek gitu, sehingga menjadi lebih terlihat jelas. Oke, next ya. Selanjutnya ada operasi transform. Nah, operasi transform ini merupakan operasi ya yang dilakukan setelah gambar dipetakan atau ditransformasikan ke representasi yang lain. Ya, salah satu operasi transformasi yang paling populer kan mungkin sama-sama kita ketahui juga ya, ada yang namanya transformasi Fourier. Di mana transformasi Fourier ini mengubah gambar dari domain spasial ke domain frekuensi. Nah, dari domain frekuensi ini kita dapat memperoleh suatu informasi baik dari magnitudonya ataupun dari sudut sinyal-sinyal pada image tersebut. Nah, transformasi Fourier juga ada khusus untuk digital ya. Ada yang namanya discrete Fourier transform. Nah, dengan algoritma yang paling populernya itu ada yang namanya fast Fourier transform atau FFT. Nah, kita bisa memanfaatkan transformasi Fourier ini untuk mengubah informasi gambar kita nih. Jadi sebuah representasi yang lain. Jadi sini misalnya ada beberapa operasi atau beberapa operasi yang dilakukan. Ada yang namanya di sini ada operasi fast Fourier transform, ada operasi low pass filternya seperti apa, ada operasi high pass filternya seperti apa. Jadi intinya adalah kita ingin mencoba nih
kita ingin mencoba untuk merubah atau mentransformasi image ini ke representasi yang lain. Jadi pada pas Fourier transform ini kita coba rubah ke dalam spektrum, di mana pada spektrum ini terdapat dua perbedaan warna ya. Di mana warna yang terang ini adalah mengasumsikan itu merupakan daerah yang terang. Dan bercak-bercak putih, mungkin terlihat ya di layar teman-teman, bercak-bercak putih ini adalah wilayah-wilayah yang redup nih pada gambar. Selanjutnya kita lakukan jadi operasi dari bercak-bercak putih itu, kita lakukan operasi ke tengah nih, atau kita ketengahkan itu bercak-bercak putih tadi, kita kumpulkan di tengah, lalu kita decentralize lagi, atau kita sebarkan lagi bercak putih tadi ke masing-masing sudutnya seperti semula, lalu kita akan mendapatkan image yang sama ya dengan image originalnya seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita merepresentasikan image ke representasi yang lain gitu. Dan ketika kita ingin merubah representasi lain ini ke dalam image semula, ini bisa berhasil juga, itu operasi transform. Oke, masuk ke morphological processing. Nah, jadi morphological processing ini merupakan operasi yang sederhana ya, berdasarkan bentuk gambar aja. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat ya bahwa pada operasi morfologi ini terdapat dua operasi dasar yang bisa disebut sebagai erosi dan dilasi. Jadi erosi ini apa sih? Sederhananya erosi ini ya sama seperti erosi yang terjadi pada tanah, di mana proses ini mengikis batas-batas yang ada pada objek gitu. Idenya adalah sebuah pixel dari gambar originalnya, itu baik yang bernilai 1 ataupun 0, akan dianggap 1 hanya jika semua pixel di bawah kernelnya itu adalah 1. Jika tidak, maka akan dibuat menjadi nilai 0. Makanya nanti akan banyak nilai pixel yang bernilai 0 ya, karena operasi ini. Di sini ada GIF juga, sebuah animasi juga telah saya sediakan. Ini misal kita mempunyai sebuah kernel, itu kernelnya yang berwarna biru ya. Lalu kita lakukan operasi erosi, di mana ketika kernel paling bawah ini bernilai tidak 1 semua gitu nilainya, maka dia akan dianggap sebagai hitam gitu. Maka pixel tersebut akan dirubah nilainya menjadi 0. Sebaliknya untuk dilasi, dia bisa dibilang kebalikan dari erosi ya, di mana pada dilasi ini pixel akan bernilai 1 jika setidaknya 1 pixel di bawah kernel adalah 1. Oke, jadi intinya adalah kernel, kan kita punya kernel nih. Kernel di area bawah ini ketika kita melakukan operasi erosi, semua kernel di area bawah ini harus bernilai 1 untuk dapat istilahnya mempertahankan pixel tersebut itu bernilai 1. Lalu pada dilasi sebaliknya, ketika kernel yang paling bawah nih ada salah satu kernel yang bernilai 1, nah itu akan dirubah nilai pada pixel tersebut menjadi nilai 1. Jadi dilasi ini mempertebal gitu. Nah, pada proses erosi ataupun dilasi ini terdapat beberapa proses penggabungan ya dari operasi erosi dan dilasi. Ini kan operasi dasar, yaitu ada yang namanya opening dan closing. Di mana opening ini adalah operasi erosi yang dilanjutkan dengan dilasi. Jadi kita mengikis dulu nih noise kecil yang ada di luar objek ya, yang ada putih-putih. Kita hilangkan terlebih dahulu. Setelah hilang, baru kita tebalkan lagi huruf J-nya itu. Lalu ada yang namanya closing. Closing kebalikannya, kita melakukan dilasi terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan erosi. Jadi bisa teman-teman lihat noise yang ada pada objek nih, pada foreground-nya, kita lakukan dilasi terlebih dahulu.
Jadi kita mempertebal dulu nih, atau menambal bintik-bintik hitam ini menjadi putih gitu. Kan nanti huruf J-nya ini akan sangat tebal ya. Nah, baru akan dilakukan sebuah erosi untuk mengembalikan J ini ke ukuran semula. Seperti itu. Nah, oke, mungkin cukup sekian. Bisa kita lanjut ke ini ya. Bisa kita lanjut ke implementasinya. Ini saya ganti dulu. Terlihat tapi belum di play gitu ya. Oh, kayaknya nggak bisa di play nih kalau lagi buka bisa tampil. Kayak apa ya? Kita baca aja. Intinya adalah saya mempunyai sebuah video nih, di mana pada video itu saya ingin mendeteksi, ini kan sekilas ya ada orang-orang. Pada video ini saya ingin mendeteksi orang-orang. Dan video ini merupakan video statis ya, dari suatu kamera yang pengambilan gambarnya memang di situ-situ aja atau statis ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya membutuhkan sebuah template. Template-nya ini adalah template dari template istilahnya background ketika tidak ada orangnya gitu. Ketika videonya tidak ada orang lewat, nah itu saya jadikan sebagai template nih. Ini saya jadikan sebagai template ya backgroundnya. Lalu saya mempunyai gambar kedua. Gambar kedua adalah gambar yang ada objeknya gitu. Saya convert ke dalam image grayscale sini. Nah, ini nanti skip aja. Ini pembuatan kernelnya untuk masing-masing operasi. Nah, di sini saya menggunakan, di sini semua operasi yang kita perlukan ini sudah tersedia di OpenCV ya teman-teman. Jadi teman-teman install aja, import OpenCV-nya. Nah, untuk bagaimana cara menggunakan OpenCV untuk masing-masing proses, teman-teman bisa lihat dokumentasinya di situs resmi dari OpenCV-nya. Saya lakukan difference dari background tadi dan image tadi. Difference ini kan menghasilkan, berarti kan sederhananya ketika ada objek yang lewat, atau ketika ada sesuatu objek, atau ketika ada nilai pixel yang jauh berbeda dari background, nah itu akan dianggap sebagai objek. Gitu. Lalu saya konversi hasil ini saya konversi ke dalam hasil dari image div ini, saya konversi ya. Lalu saya lakukan threshold. Nah, ini pertanyaan dari salah satu peserta tadi. Bagaimana cara melakukan threshold pada Python? Nah, ini cuman segini aja, satu baris saja. Karena sudah dibantu dengan library OpenCV. Kita panggil fungsinya threshold, lalu image yang mau kita threshold. Lalu kita tentukan nih ambang batasnya, atau kita tentukan thresholdnya. Jadi ketika ada pixel yang melebihi nilai dari 220, maka dia akan dirubah ke nilai 255. Lalu kita tentukan thresholdnya ini, metode thresholdnya mau binary atau binary inverse dan lain sebagainya. Hasil dari threshold ini kita lakukan dilasi. Nah, tadi kan kita sudah sama-sama pelajari dilasi ya. Kita dilasi dengan kernel, sini kernel saya atur, kernelnya itu 5x5. Kita atur kernelnya, lalu kita lakukan satu iterasi. Lalu kita lakukan closing. Nah, closing ini sudah kita pelajari juga. Sama, tinggal dipanggil aja fungsinya. Terakhir kita lakukan opening. Selanjutnya, ketika kita telah selesai melakukan berbagai macam operasi pada image, itu kita temukan kontur pada image, pada objek tersebut dengan fungsi cv2 juga, yaitu cv2 find contour. Lalu image yang mau kita temukan konturnya dan beberapa parameter lainnya. Sehingga dari kontur ini kita bisa membuat sebuah bounding box. Lalu kita jadikan, masukkan ke dalam suatu seleksi kondisi ya, di mana ketika area konturnya ini kurang dari 600, maka dia tidak dianggap sebagai objek. Lalu kita gambar
bounding box-nya, dan ini hasilnya bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini merupakan proses yang sangat sederhana ya. Dan ini yang saya lakukan ini adalah hanya salah satu dari proses image processing aja. Jadi teman-teman bisa research lebih jauh lagi tentang metode yang lebih bagus ya mengenai image processing ini untuk mendeteksi suatu objek. Di sini kan bisa kita lihat ya bahwa image processing yang kita atur ini sudah sempurna gitu mendeteksi objek berupa orang. Di sini kan ada 4 orang dan 4-4-nya itu dikenali ya. Nah, tapi kan kita di sini bermain di ranah video ya. Ini kan merupakan salah satu frame-nya gini. Nah, tapi di sini saya coba bandingkan pada frame-frame lain ini ya. Oh, pada frame-frame lain ternyata yang tadinya bagus nih terpisah gini, ternyata di frame lain ini menjadi buruk gitu beberapa objeknya. Dan teman-teman lihatnya pada ini kan ini nanti sistem mendeteksinya sebagai 3 objek yang berbeda, padahal orangnya sama. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Ini juga, lalu saya lakukan apa? Nah, ini saya harus mempertimbangkan gitu. Antara saya tetap memisahkan 2 objek ini, tapi objek lainnya itu banyak yang miss, atau saya menyatukan kedua objek ini, tapi objek yang lainnya itu terlihat lebih bagus gitu. Nah, ini sama juga, prosesnya sama ya. Di sini prosesnya sama, cuman beberapa parameter aja yang saya ganti. Misalnya di sini saya ganti threshold-nya menjadi 45, di sini kernel jadi 9x9, dan lain sebagainya ya. Sehingga yang tadinya image-nya saya mau buat kedua orang ini terpisah, malah menjadi menyatu gitu. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini malah menjadi menyatu. Tapi pada frame lain, objek orangnya itu sudah menyatu juga. Jadi ini dianggap sebagai satu objek, ini dianggap sebagai satu objek. Nah, mungkin ini yang harus kita atasi gitu. Kita memilih metode image processing yang paling bagus untuk case kita. Makanya tadinya terpisah malah menjadi menyatu. Tapi baiknya adalah pada frame lain ini terdeteksi dengan benar gitu objeknya. Oke, mungkin di sini saya sudah coding image di videonya dan ada pedestrian counting-nya juga. Tapi di sini sebenarnya tidak bisa di-play atau saya download dulu mungkin. Bisa di-play ya. Nah, ini image kelihatan ya teman-teman. Ini merupakan counting dari image processing yang telah kita buat. Nah, Mas moderator, apa terlihat Mas Rusanda? Iya, terlihat kok. Oh, terlihat ya, oke. Oke, kita lagi ya. Pertama pada case videonya dulu mungkin. Nah, ini gampang aja ya kalau mau implementasikan ke video. Jadi kan video ini kan terdiri dari beberapa frame ya. Nah, frame-frame-nya itu nanti kita lakukan image processing dengan perlakuan yang sama pada tiap frame-nya, lalu nanti di akhir kita satukan kembali menjadi sebuah video baru. Oke, seperti itu. Ini berhasil terdeteksi semua ya. Lalu kita lakukan counting misalnya case-nya itu. Oke, jadi intinya adalah dengan metode atau pendekatan yang sederhana pun kita bisa melakukan membuat sebuah sistem untuk menghitung berapa jumlah orang yang lewat pada suatu tempat gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Mas Nanda. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Raffi Salim. Sangat menarik ya pembahasannya. Sama-sama untuk deteksi objek, deteksi person atau orang, cuma dengan pendekatan yang berbeda dari materi yang pertama tadi ya. Nah, di sini langsung saja sudah ada penanya nih dari
Kalau yang tadi kan dari Mas Taufik sudah sekalian ya tadi implementasi Python-nya. Selanjutnya dari Pak Rohmat, ada nggak Mas metode object tracking yang tahan terhadap oklusi dengan akurasi yang baik dan prosesor yang efisien? Silakan Mas Taufik. Oke, terima kasih Mas Rusnanda. Nah, untuk metode object tracking yang baik itu kan baik lagi ke yang dijelaskan tadi pada sesi pertama, itu tidak ada metode yang lebih baik ya. Yang ada adalah metode-metode yang lebih cocok gitu. Jadi yang pertama-tama yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus pelajari dulu nih berbagai macam object tracking gitu, metode object tracking dengan karakteristiknya gitu. Yang kedua adalah teman-teman harus memahami case apa sih yang teman-teman mau hadapi gitu. Kayak misalnya di sini ketika kita ingin men-tracking sebuah vehicle ya, atau mobil misalnya, kan mobil itu memiliki kecepatan perpindahan frame yang tinggi ya, ketika dia cepat gitu. Nah ini metode apa sih yang harusnya metode object tracking apa sih yang harusnya kita lakukan gitu. Ketika kita hanya ingin men-tracking orang aja, itu bisa kita lakukan dengan object tracking yang sederhana, misalnya bisa melakukan centroid tracking atau dengan Euclidean distance aja bisa juga. Jadi intinya adalah yang pertama-tama teman-teman harus perhatikan adalah teman-teman harus mengetahui karakteristik dari masing-masing metode object tracking itu. Yang kedua adalah teman-teman harus memahami betul apa yang menjadi case yang teman-teman hadapi. Ya, mungkin seperti itu Mas Rusnanda. Oke, selain bisa tampil ini, ada juga yang bertanya di YouTube. Ada yang bertanya dari Mbak Lutfi Atul. Jika kita sudah menggunakan metode pre-width atau Sobel, tapi masih ada noise-nya, itu gimana nanganinnya ya? Seperti itu, Mas. Oke, ini menarik ya pertanyaannya. Bagaimana ketika kita sudah melakukan metode pre-width dan Sobel ya misalnya, tapi masih ada noise. Nah, kita harus paham dulu nih noise-nya ini seperti apa. Karena noise-nya ini kan banyak ya, variasi noise ya. Dan banyak juga metode yang bisa kita implementasikan untuk menghilangkan noise tersebut gitu. Jadi nggak serta-merta, kan kernel Sobel ini tadi dia masuknya ke dalam operasi sharpening ya. Jadi nggak serta-merta harus pakai operasi itu atau operator itu ya. Jadi teman-teman bisa cari atau research lebih dalam lagi mengenai metode apa sih yang tepat gitu untuk menghilangkan noise yang teman-teman inginkan. Karena tadi sama-sama telah kita pelajari ya bahwa image processing ini cukup luas nih cakupannya. Walaupun terlihat konvensional seperti yang dibilang Mas Afif, tapi cakupannya cukup luas nih. Jadi lebih baik kita nggak tertuju hanya satu metode aja gitu. Bisa di research lebih dalam lagi. Kan karena sepemahaman saya juga kernel Sobel dan Prewit ini kan merupakan kernel yang memang sudah disetting sedemikian rupa ya. Jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan pendekatan yang lain gitu untuk menghilangkan noise